Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah musola nggih. Musola al-mukminun yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah sampai menjalankan bahkan mendapatkan. Nah, sekarang posisi kita itu di mana? Posisi kita kulo jenengan di mana? Maka jemaah sekalian, ya, kita itu evaluasi buat diri kita masing-masing. Tapi lewat majelis ini kita berusaha untuk membaca Al-Quran, memahaminya, dan berusaha sedikit demi sedikit, ya, menjalankan isi-isi petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran sesuai dengan tujuan diturunkannya, yaitu hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk, ya, pedoman hidup bagi kula jenengan, sehingga hidup ini tidak tersesat di dunia, waliyadzubillah tersesat di akhirat, tujuannya ke surga malahan justru tersesat ke neraka, waliyadzubillah. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Shad ayat yang ke-29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika, kitab Al-Quranul Karim yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepadamu, mubarakun, ya, kitab yang diberkahi, ya. Maka Masya Allah, ya, siapapun yang mendekat ke Al-Quran, ya, ada dalam dirinya Al-Quran, itu akan berkah hidupnya, ya, akan berkah hidupnya. Masya Allah, siapapun juga, bahkan sampai, ya, tempat Mekah, Madinah yang diturunkan Al-Quran, ya, mulia, berkah, ya. Kemudian, ya, malam yang diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, ya, malam Lailatul Qadar. Bahkan kertas, ya, ketika di situ ada Al-Qurannya, ya, mushaf Al-Quran itu akan menjadi mulia, apalagi kalau manusia. Maka tidak sedikit, ya, ketika mendapati kabar atau berita ada orang yang hafal Al-Quran, ketika dia meninggal jasadnya masih utuh, wajahnya sumringah, kain kafannya masih putih bersih. Kenapa? Allah jaga. Kenapa? Karena menjaga Al-Quran dalam hidupnya. Mubarakun liyadzabaru ayatihi. Tapi di sisi lain, ya, tujuannya ialah untuk ditadabburi ayatnya. Ya. Begitu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, itu tidak hanya begitu didengar begitu saja, tapi coba diresapi, ya, dihayati. Alhamdulillah itu apa sih? Lillah itu apa sih? Rabb itu apa sih? Ya. Alamin itu apa sih? Ya. Dan Al-Quran itu punya daya mukjizat, dan memang mukjizat. Dan maaf saja, mungkin pernah juga dengan mendapatkan share-sharean video di daerah Rusia sana, ada tukang roti Muslim, ya, yang menyetel MBT, yang di situ ada tilawatul Qur'annya. Ada seorang laki-laki tua yang beli roti, dia ateis, komunis,
tapi ketika mendengarkan Al-Quran dia meneteskan air mata. Inilah mukjizat Al-Quran. Itu orang non-muslim. Kadang-kadang kita yang muslim yang percaya dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran tidak mempan. Dengerin lagu dangdut ikut goyang. Waliyadzubillah. Itu jemaah sekalian, lihat baru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya ya, orang-orang yang mempunyai akal saling bermudzakarah. Inilah salah satu perintah dasar untuk mentadabburi Al-Quran. Surat Shad ayat yang ke-29. Kemudian ayat yang lain ya, Surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam ayat yang ke-82, afala yatadzakkaruna al-Qur'an ya, walau kana min 'indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapalah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Nah, ini redaksi antara perintah dengan sindiran halus. Afala yatadzakkaruna al-Qur'an? Mengapa jenengan boten purun mentadabburi, memahami ya Al-Qur'an? Sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, sungguh akan mendapati perbedaan, pertentangan yang sangat amat banyak sekali. Maka dalam Al-Quran ini ya, dari ayat ini ya, sama sekali tidak ada kontradiksi. Yang namanya babi itu haram, ya sudah haram semua Islam. Gak ada Al-Quran versi terbaru yang mana di situ menyebutkan babi itu halal. Gak ada. Yang namanya minuman keras ya sudah dari A ya, surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, satu versi. Apa haramnya haram. Ketika menyebutkan akidah ya, yang namanya ya, teologi ketuhanan, ketika Allah itu Maha Esa ya sudah dari A sampai Z yaitu Allah Maha Esa. Tidak ada perubahan, tidak ada pertentangan. Ketika menyebutkan syariat muamalah mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, namanya zina itu haram dan nikah itu haram, ya sudah dari A sampai Z juga demikian. Tidak sebaliknya di sini menghalalkan, di sini mengharamkan dan sebagainya. Tidak. Kalau jatuh fi ikhtilafan katsira, sama sekali karena di sini dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada kontradiksi. Bagaimana kita bisa meyakinkan hal tersebut kalau kita tidak mencoba untuk mentadabburi? Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-121, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mentilawainya dengan sebenar-benar tilawah. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka benar-benar orang yang engkang beriman kepada Al-Quran. Dari ayat ini ya,
yang dikatakan orang yang benar-benar beriman pada Al-Quran adalah orang yang benar-benar membaca Al-Quran. Imam Ibnu Katsir, ya, beliau mengomentari ayat ini, ya, apa sih yang dimaksud dengan haqqa tilawatih, benar-benar, ya, benar-benar pembacanya, ya. Mengatakan bahwasanya walladzi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, inna haqqa tilawatihi ay yahilla halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqra'ahu kama anzalallah, yaitu orang yang, ya, menghalalkan apa yang memang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, dan juga membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana Allah turunkan. Maka kalau kulon jenengan, ya, kita lihat, ya, sejarah turunnya Al-Quran itu, Al-Quran turun itu belum ditulis, Pak. Kalaupun ada yang nulis, itu pun berserakan. Ada yang di sini, ada yang sini. Oh, surat Al-Maidah ayat 1 sampai 10 di sebelah sini. Beliau ini yang nulis. Ya. Al-Maidah 15 sampai 20 ada di sebelah sini. Ya. Kemudian yang lain ada di sini. Yang di sini pakai, ya, tulisannya pakai batu. Yang di sini pakai tulang. Di sini pakai apa? Pelulang. Ya. Pelulang itu apa? Kulit hewan. Nah, itu seperti itu. Kemudian bagaimana sampai dengan generasi-generasi selanjutnya itu dengan, ya, dengan talaqi. Talaqi itu langsung ngajari langsung adep-adepan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim terus-terus. Nah, Bismillahirrahmanirrahim terus diulang-ulang atau apa? Bahkan, ya, di awal-awal Islam juga selain seperti itu, ya, tulisan Al-Quran juga belum ada fathah, kasroh, dhammah, dan titik. Ya, pripun macane ya dikur. Ya, kalau jenengan pun penak nggih. Tinggal maos nggih wis dados tunggal satu kitab, wis ana kasroh, fathah, dan sebagainya. Bahkan juga sudah mudah ada aplikasi Al-Quran di HP. Nah, hujah apalagi yang kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau membacanya? Hujah alasan apalagi kita akan sampaikan di depan Allah kalau kita tidak mau mentadaburi dan mempelajari Al-Quran? Inilah jemaah sekalian sedikit muqaddimah mengenai, ya, tadabbur Al-Quran. Kemudian di sini, ya, tadi ayat-ayat, ya, sebelum saya pindah ke materi surat Al-Fatihah, ada sebuah hadis. Ya, kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang mana mereka, ya, berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca, ya, ayat-ayat suci Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mudarasah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diturunkan pada mereka sakinah, wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mereka ikut nimbrung, ikut berkumpul dengan mereka.
wa dzakarahumullahu fi man indah. Masyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama jenengan semua ya di sisi beliau. Nyebut nama jenengan fulan, insyaallah baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an bareng-bareng. Bareng-bareng siapa? Ya, bareng-bareng keluarga, ya, perumahan, gayam permeh, masuk. Disebut nih, disebut di sekeliling makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala siapa? Para malaikat. Ya. Maka nanti insyaallah kalau kajian kami yang ada di Mushola Al-Istiqomah, ya biasanya kita juga baca Al-Quran, ya, sesuai dengan hadisnya. Kita baca Al-Quran, kemudian biasanya kita, ya saya mentadabburi, ya, sekilas, kemudian masuk ke materi umum. Itu yang kita jalankan di masjid, di Mushola Al-Istiqomah. Kalaupun di masjid kajian Ahad pagi yang di Al-Hasan Kebawon, kalau itu materi tafsir tapi tematik, ya. Tematik itu ya, kadang yang sesuai dengan kekinian. Oh sekarang yang lagi tren itu kayak sesajen. Oh ya, pandangan sesajen dalam Islam itu apa sih? Oh identik dengan kesyirikan. Nah, coba dilihat, ya, ataupun masalah-masalah yang lain. Nah kalau yang di sini ya, jenengan ya purune pripun ya, tapi di sini saya lebih pengen ya ada sebuah kitab yang bagus, ini nanti saya kirim gitu ya, jenengan. Ada kitab yang bagus di sini ya, ya judulnya Awwalu Marrah At-Tadabbarul Qur'an. Ya, Awwalu Marrah At-Tadabbarul Qur'an. Pertama kali saya mentadabburi Al-Qur'an. Ini ngapunten mawon Pak Ibu sekalian, saya bukan yang paling pintar, tapi di sini kita bareng-bareng menelaah, mengkaji, mempelajari kitab ini. Ini sekiranya jenengan setuju. Ya, nanti kita runut mawon, ya. Kita runut mawon dari surat Al-Fatihah, ya. Kemudian nanti ya kita baca dulu bareng-bareng surat Al-Fatihah, bacaan yang baik dan benar, ya, dengan sesuai kemampuan saya. Ya. Karena nanti pasti ada yang lebih baik dan benar lagi. Nah, itu mudah-mudahan nanti ada teman-teman kami, ustaz-ustaz yang bersama kami di MTQ, yang alhamdulillah tahsilnya bagus-bagus. Nah, nanti juga akan saya datangkan ke sini insyaallah untuk tahsil sekilas. Setelah itu nanti saya masuk ke materi. Itu kemudian setelah itu ya masuk ke materi. Nah, dengan repot kira-kira ini kesepakatan mawon badhe runut atau tematik. Nih, tapi kira-kira yang sesuai dengan mawon ya. Ya, sesuai dengan apa namanya kita kitab ini mawon. Nanti apa namanya malahan lebih enak. Ya, saya lebih enak, nggak perlu gali-gali materi. Baik. Kitab ini ya Awwal Marrah At-Tadabbarul Qur'an, pertama kali mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Di sini ya muallif ataupun penulis itu ya mengawalinya dengan sebuah ayat. Ayat dalam surat Al-Qamar ya, yang diulang kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Redaksinya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk ya, diingat-ingat ya, fahal min mudzakir. Apakah ada orang-orang yang mengingat-ingatnya? Ya. Kenapa ayat ini dibawa oleh penulis
dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk zikir. Karena bayangan masyarakat umum ketika materinya itu tafsir, tadabbur, itu biasanya apa? Angel, abot, suwe, ya. Ini pilih. Tapi di sini, ya penulis di sini ya memberikan ya, ibaratnya motivasi kepada kita semua, memberikan ya motivasi kepada kita semua untuk tidak menyerah, untuk tidak ibaratnya menanamkan mindset yang maaf saja yang berat dan susah akan mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini mudah. Di sini dikatakan suhulatun wa yasar fit tilawah. Mudah, ya, mudah untuk dibaca. Ya. Sudah ada perangkat alatnya untuk cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Apa ilmunya? Ilmu tajwid. Coba cari kitab suci, ada perangkat ilmu untuk membacanya, ada enggak? Wallahi tidak ada sama sekali, kecuali Al-Quran. Ya, panjang pendek, dengung dan lain sebagainya. Al-Quran. Kemudian di sini suhulatu wa yasar fil hifdzi, dan ada kemudahan dalam menghafal. Masya Allah. Ini terbukti tidak sedikit anak-anak kecil yang sudah hafal ya, juz amma, sudah hafal 2 juz, ada yang sudah hafal 3 juz, bahkan tidak sedikit yang sudah hafal 30 juz. Ya. Ini mudah untuk dihafal. Ya. Ya. Coba kitab suci yang lain atau buku-buku yang paling fenomenal, mana yang bisa dihafal sampai selesai, sampai huruf-hurufnya, sampai titik-titik dan komanya juga pada hafal. Allah tidak ada kecuali Al-Quran. Suhulatu wa yasarun fil fahmi, dan juga ada kemudahan dalam memahami Al-Quran. Di sisi lain, di sini dikatakan suhulatu wa yasar fit tatbiqi wal amal, mudah untuk dijalankan. Ya. Mudah di sini tentunya bagi siapa-siapa yang memang sungguh-sungguh dan Allah mudahkan serta hatinya itu memang jernih. Dan maaf saja, sekiranya kita bermalas-malasan, itu 1001 alasan wos angel. Walaupun sudah mudah itu 1001 alasan gitu, angel wos ya, pun 1001 alasan apa baik ya, alasan angel kabeh. Niku jamaah sekalian ya. Alhamdulillah insyaallah mudah. Kemudian kita masuk sedikit ya, kita membuat ya, ke surat Al-Fatihah. Baik. Surat Al-Fatihah. Kita baca dulu surat Al-Fatihah nggih. Sekedar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin.
langsung nggih boten dikolkolahkan ale. Nah, kan enten alham boten, tapi langsung alhamdulillah lillahi rabbil. Nek patah niku fathah niku mesti a, nek kasroh mesti i, nek dhammah niku mesti u. Nah niku diusahakan sempurna. Lah nek i niku i boten e. Kan boten sedikit sing niku nggih, tapi harus diusahakan untuk i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ya. Kalau Ustaz Andi kan kalau pengajian sudah diamini sudah selesai. Ya, kita masuk seketik ya sebelum kita tutup. Nih, surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah di sini dikatakan bahwasanya ayatnya ini ada 7. Dan basmalah itu termasuk ayat, ya, ini kesepakatan para ulama. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di antara ayat-ayat surat Al-Fatihah. Makanya ya wajib ya, Bismillah itu dibaca ketika sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, ya, sholatnya itu tidak sah. Cuman para ulama berbeda pendapat mengenai membaca Bismillah itu, apakah jahar, apakah sir. Nah, di sini ada 2 pendapat. Dua-duanya benar, ya, baik yang membaca jahar maupun membaca sir. Yang salah itu yang tidak sholat. Nah, kadang-kadang orang yang buatan sholat melu rusui. Ya, sing ora sholat malahan melu rusuh. Wah, ya sing kuwi ora bener ora sholat niku nggih. Nah, ini kemudian surat Al-Fatihah selain ya, ada 7 ayat di sini diturunkan di Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Para ulama sepakat, ya, ini dalam kitab Ulumul Quran, baik kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti rahimahullah ataupun Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zamakhsyari ataupun kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya ya Syekh Manabul Qattan, bahwasanya ya yang dikategorikan ya surat-surat Makkiyah yaitu surat-surat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Termasuk yang diturunkan di Taif. Walaupun itu kan beda Makkah sama Taif. Tapi masanya di sini karena dia itu
turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, digolongkan surat Makkiyah. Kemudian di sini ya, zada adadul asma'i hadhihi surah al-mubarakah ala 20 isman kama dzakara dzalika as-Suyuti fil Itqan. Ya. Di sini dikatakan yang merujuk kepada kitab Al-Itqan bahwasanya nama surat Al-Fatihah itu sampai 20 nama. Jadi surat Al-Fatihah itu bukan mau Fatihah tok, tapi jenenge niku kathah. Ya, kula mawon kan Ahmad Puji Pujiono. Ya nek teng mriki dipanggil ya biasanya ya wis kadung Retno ya, padahal Retno kuwi omat. Mriki maning. Di rumah jenengan nyari Retno nggak ada. Puji. Tuh. Kalau di Islamabad Pakistan dulu ya lebih dipanggilnya Ahmad. Nah, sama mertua saya di Solo juga panggilnya, sama istri juga panggilnya Ahmad. Ya, sekarang kalau sudah ke Garut itu juga nama, ya alhamdulillah nama pemberian. Nah di sini Al-Fatihah, kemudian Ummul Quran, kemudian ada nama juga Alhamdu, kemudian ada nama Sab'u Madani, kemudian ada nama Al-Kafiyah, ada nama lagi Asy-Syafiyah. Saya mau baca surat ya, Ummul Kitab, berarti surat Al-Fatihah. Saya mau baca surat Al-Kafiyah, berarti surat saya mau baca surat Alhamdu, berarti Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah alias Ummul Kitab alias Alhamdu, nah kan begitu.